tinggal di Amerika, semua serba maju. Mau cuci piring, tinggal hidupkan mesin. Mau goreng ikan, tinggal masukkan dalam microwave. Aku ingin pindah ke sana. Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi di negara maju memang membuat orang nikmat dan bebas. Namun setelah mencapai semua itu, apakah manusia menjadi puas? Baik di negara maju atau berkembang, kalau hati hanya diarahkan kepada kenikmatan yang sementara, pasti akan merasa hampa. Hanya hati yang diarahkan kepada Allah, yang kasih-Nya dicurahkan ke dalam umat-Nya, membuat kita puas. Terima kasih Roh Kudus sudah datang dan terus memimpin hidup kita. Halo adik-adik, kita bertemu kembali di dalam Saat Teduh PDKA, berpetualang dalam Kerajaan Allah. Sebelum kita memulai Saat Teduh hari ini, mari kita sekali lagi berdoa di hadapan Tuhan. Bapa di dalam surga, kami berterima kasih karena Engkau memperkenankan kami untuk kami masih boleh bersama-sama merenungkan bagian-bagian firman Tuhan kami. Kami sungguh rindu Tuhan, kehidupan kami sungguh-sungguh dibentuk melalui pembacaan firman Tuhan yang sehat. Terima kasih ya Bapa, kiranya nama-Mu dipermuliakan. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami panjatkan segala syukur dan doa kami. Amin. Adik-adik sekalian, kita masih mengingat bahwa para murid sebelum Tuhan Yesus naik ke sorga, mereka bertanya, Guru, apakah Engkau itu mau memulihkan kerajaan bagi Israel pada masa ini juga? Murid-murid sungguh-sungguh memiliki iman yang begitu besar kepada Tuhan Yesus. Pada waktu itu mereka tidak punya pasukan, mereka tidak punya logistik yang banyak. Bagaimana mungkin mereka mau mengalahkan kerajaan musuh atau pada waktu itu ya, kerajaan Romawi. Lalu mengatakan apakah Yesus itu mau memulihkan kerajaan bagi Israel pada masa ini juga. Mereka kumpulan cuma sedikit orang loh. Kenapa berani bertanya seperti itu? Karena mereka memiliki pengharapan yang besar di dalam Tuhan Yesus Kristus. Adik-adik sekalian, punya pengharapan yang besar nggak di dalam Tuhan Yesus Kristus? Jangan-jangan kita memiliki pengharapan tentang Tuhan Yesus agak kecil, nggak terlalu banyak berharap. Kita berharapnya mungkin kepada guru kita, kepada orang tua kita, apa orang tua kita berharapnya kepada pekerjaannya, tapi tidak punya pengharapan yang besar kepada Tuhan Yesus. Murid-murid memiliki pengharapan yang besar kepada Tuhan Yesus. Dan Tuhan Yesus ternyata tidak menjawab, enggak. Kamu jangan berharap seperti itulah. Tidak ya, Tuhan Yesus mengatakan bahwa kamu akan menjadi saksiku. Kalau Roh Kudus turun atas kamu. Artinya apa? Kenapa harus ada saksi? Pada waktu itu saudara, kalau ada satu buah kerajaan, lalu mengangkat kaisar atau mengangkat seorang raja, dibutuhkan banyak saksi untuk memberitakan bahwa sekarang kekuasaan itu ada di tangannya raja yang mana. Jadi saksi itu biasanya akan menyaksikan tentang keberadaan seorang raja. Jadi ketika Tuhan Yesus mengatakan bahwa kamu akan menjadi saksiku, itu artinya bahwa Yesus sungguh-sungguh akan menjadi raja. Kerajaan sorga sungguh-sungguh akan datang. Israel, atau dalam hal ini ya Israel menjadi perwakilan dari pemerintahan Tuhan Allah, sungguh-sungguh akan dipulihkan mengalahkan kerajaan dunia. Tuhan Yesus tidak mengecilkan pengharapan mereka, tapi Tuhan Yesus justru menegaskan bahwa kalau Roh Kudus itu turun atas kamu, kamu akan menjadi saksiku. Yerusalem, Yudea, Samaria, sampai ke ujung bumi. Tetapi kamu tidak bisa sembarangan bersaksi. Kamu tidak bisa bersaksi karena keahlianmu, karena kefasihan lidahmu, atau karena kepintaranmu. Kamu akan bersaksi dengan otoritas, dengan kuasa yang berasal dari Roh Kudus. Oleh karena itu kamu harus menunggu. Lalu saudara, kita melihat tibalah hari raya yang disebut sebagai hari raya Pentakosta. Kalau di dalam Alkitab Perjanjian Lama kita, dalam bahasa Indonesia, disebut sebagai hari raya 7 minggu. Nah, pada waktu hari raya itu biasanya orang-orang Yahudi itu mereka berziarah, mereka berkumpul ke Yerusalem, termasuk murid-murid pada waktu itu. Nah, pada waktu itu, di hari itu, maka muncullah ada satu buah suara yang begitu kencang, dan setelah itu ada nyala lidah api. Adik-adik sekalian, kalau kita berpikir-pikir ya, pertama, Pentakosta. Kedua, ada suara yang sangat kencang. Dan ketiga, kita melihat sesuatu yang menyerupai api. Maka pikiran kita akan dibawa untuk berkelana ke perjanjian lama. Ada di mana? Di dalam Keluaran pasal yang ke-19. Di dalam Keluaran pasal 19 itu kurang lebih di dalam masa yang dipercayai oleh banyak orang Yahudi sebagai hari raya Pentakosta juga. Kenapa? Karena ditulis pada bulan yang ketiga ya, pada bulan yang ketiga. Bukan setelah 3 bulan ya, tapi pada bulan yang ketiga. Nah, itu kemungkinan adalah sekitar setelah
7 minggu. Maka orang-orang Israel itu sampai ke Sinai. Lalu di Sinai nanti mereka akan bersama ya mendengarkan suara yang kencang dan mereka melihat kilatan-kilatan. Mirip ya, sekitar Pentakosta, lalu mendapati ada suara yang kencang, lalu ada kilatan-kilatan. Nah, di dalam Perjanjian Lama, di dalam kitab Keluaran, apa yang didapati oleh mereka? Mereka mendapati diri mereka nanti akan bertemu dengan kehadiran Tuhan, bertemu dengan keberadaan Tuhan melalui apa? Melalui hukum Taurat. Jadi orang-orang Yahudi banyak yang pada waktu itu merayakan bahwa Pentakosta adalah hari raya yang dihayati oleh mereka sebagai hari turunnya Taurat. Nah, kalau Taurat itu turun, artinya sekarang kita bisa mengikat janji dengan Tuhan dengan Taurat sebagai satu buah standar. Mereka akan disebut sebagai umatnya Allah dan Allah akan disebut sebagai Allahnya mereka dengan cara mereka itu menjalankan Taurat yang menyatakan keberadaan mereka sebagai anak-anak Allah. Maka Taurat bukan membuat mereka jadi anak Tuhan, tapi Taurat akan menunjukkan kehidupan mereka yang seturut dengan hukum Taurat akan menunjukkan bahwa mereka adalah anak-anak Tuhan. Nah, ini jangan dibalik ya, adik-adik sekalian, tidak pernah boleh dibalik. Kita tidak pernah bisa melakukan perbuatan baik supaya kita diterima oleh Tuhan. Kita tidak pernah bisa melakukan hukum Taurat supaya diterima oleh Tuhan, supaya dikasih dan supaya diselamatkan oleh Tuhan. Tidak ya. Tapi Tuhan menyelamatkan kita dulu, Tuhan mengikat janji dengan kita, menjadikan kita anak-anaknya, dan Dia adalah Bapa kita. Baru setelah itu hidup kita akan berekspresi melalui menjalankan hukum-hukum Tuhan dengan sukacita dan dengan kuasa yang berasal dari Tuhan. Seperti yang ada di dalam kitab Keluaran, mereka diberikan hukum Taurat. Sekarang mereka adalah umat Tuhan, umat perjanjian Tuhan, dan hal itu diekspresikan melalui kehidupan yang seturut dengan hukum Taurat. Namun adik-adik sekalian, kita tahu kan ya bahwa di dalam Perjanjian Lama ketika dipanggil untuk menjadi umat Tuhan itu seringkali gagal lagi dan gagal lagi dan gagal lagi. Kehidupan mereka tidak menyaksikan keberadaan sebagai umat Tuhan. Bahkan di dalam perjalanan panjang kita sudah bersama-sama ya mendengarkan banyak cerita di dalam saat teduh yang lampau-lampau ya bahwa umat Israel itu seringkali jatuh lagi dalam dosa, jatuh lagi dalam dosa. Mereka gagal menjadi saksi Tuhan sampai akhirnya mereka itu diangkut keluar dari tanah perjanjian, dari apa? Tanah Yudea itu dari tanah perjanjian ya, dari tanah Kanaan mereka diangkut keluar karena mereka terus-menerus gagal untuk menyaksikan bahwa mereka adalah anak-anak yang sudah diselamatkan dan dikasihi oleh Tuhan. Mereka tidak mampu. Tapi bagaimana dengan apa yang kita lihat di dalam kitab Kisah Para Rasul? Bagaimana dengan apa yang kita lihat di dalam peristiwa Pentakosta yang ada di dalam kitab Kisah Para Rasul? Hari ini kita membaca ayat 2 sampai dengan ayat yang kelima. Apa yang terjadi di sana? Di sana kita melihat rupanya bukan sekedar pengulangan yang ada di dalam Keluaran pasal 19 loh. Karena apa? Karena di dalam Keluaran pasal 19 kita melihat memang umat Israel itu mengikat janji dengan Tuhan, tapi seterusnya nanti mereka jatuh dan gagal loh. Tapi di sini kita melihat ya, ada satu perbedaan yang penting. Sama-sama sekitar Pentakosta, bahkan di sini ya Kisah Rasulnya pasti pas hari raya Pentakostanya, sama-sama Pentakosta, sama-sama ada suara kencang, sama-sama ada kilatan dan api, tapi yang membedakan satu. Di dalam Kisah Rasul pasal 2 kita melihat apa yang Tuhan Yesus sendiri sudah janjikan, yaitu bahwa Roh Kudus turun. Nah, Roh Kudus ini yang akan menjadi pembeda yang paling besar. Kita bisa menjadi anak Tuhan yang taat atau tidak, yang menjadi pembeda paling besar adalah Roh Kudus. Ketika Roh Kudus bekerja di dalam hati kita, maka kita akan dibentuk oleh Tuhan menjadi orang-orang yang taat. Dan kita melihat ya, ketika Roh Kudus itu turun di dalam bentuk lidah api. Nah, ini menarik dari sekalian. Bukan sekedar api, bukan api yang membakar, tapi lidah api. Tapi api loh ya, jangan lupa ya. Adik-adik sekalian coba bayangkan ya. Ada suara kencang, ada angin yang kencang, lalu ada api. Kalau ada angin ketemu sama api, itu apa yang terjadi? Wah, yang terjadi akan ada angin yang membakar dengan sangat luar biasa, kuat Ibu. Nah, memang agak sulit ya, karena zaman sekarang kita itu kalau melihat api, biasanya apinya itu ada di korek api, atau ada di lilin gitu, atau ada di kompor. Apinya itu teratur, apinya itu bisa kita ukur, sudah apa, bisa kita besarkan, bisa kita kecilkan. Tetapi ya, pada waktu itu orang ketika mendengarkan kata bunyi angin dan juga api, wah itu gambarannya kekuatan yang besar sekali. Dan apinya bentuknya adalah lidah. Ketika Roh Kudus hadir, dan kita ingat Tuhan Yesus menjanjikan bahwa ketika Roh Kudus turun, maka kamu akan menjadi saksiku.
Yerusalem, Yudea, Samaria, sampai ke ujung bumi. Roh Kudus bekerja di dalam hati mereka. Roh Kudus turun, bekerja di dalam hati mereka, melunakkan hati mereka, melembutkan hati mereka, dan setelah itu mereka dipersiapkan untuk menjadi saksi. Karena itu apinya yang membakar itu turun di dalam wujud bentuk lidah-lidah. Dan setelah itu mereka pun berbicara di dalam bahasa-bahasa yang berlain-lainan. Nah besok ya, nanti hari-hari selanjutnya kita akan melihat yuk, kenapa kok mereka sampai harus berbicara di dalam bahasa yang berlain-lainan. Tapi mereka berbicara tentang hal-hal besar yang diperbuat oleh Allah di dalam Yesus Kristus. Hal-hal besar yang diperbuat oleh Allah. Artinya mereka dipakai oleh Tuhan untuk menjadi saksi. Adik-adik sekalian, mungkin saat ini kita masih kecil-kecil, kita itu berada di dalam tempat yang mungkin ada di antara kita itu tidak tinggal di kota besar, kita juga mungkin bukan sekolah di dalam sekolah yang terkenal, kita juga mungkin bukan orang yang paling pinter, tapi kita melihat ya bahwa rasul-rasul yang nanti begitu dipakai oleh Tuhan untuk menjadi saksi sampai ke ujung bumi. Apakah mereka orang-orang bodoh? Mungkin mereka bukan orang bodoh, ada di antara mereka orang pinter, ada juga di antara mereka memang orang yang terpandang, mereka orang yang cekatan, tetapi yang membuat mereka itu bisa menjadi saksi Tuhan yang sangat berkuasa, sangat efektif, bukan karena kepintaran mereka, bukan karena kehebatan atau kekayaan mereka, tetapi karena Roh Kudus yang bekerja di dalam mereka. Roh Kudus bekerja melembutkan hati. Demikian juga Roh Kudus juga bekerja di dalam hati adik-adik sekalian, di dalam hati saya, melembutkan hati kita, membuat kita percaya kepada Yesus Kristus, dan Yesus Kristus itulah yang menggenapkan secara sempurna seluruh hukum Taurat. Sehingga kalau kita lihat di dalam kitab Keluaran pasal 19, mereka menerima hukum Taurat, tapi setelah itu mereka gagal dan gagal dan gagal. Tetapi sekarang kita melihat ya, ada hari Pentakosta dan ada hukum Tuhan yang juga sudah diberikan kepada mereka, tapi siapa yang menaati, yang taat sempurna terhadap hukum Tuhan adalah Yesus Kristus. Ketika Roh Kudus bekerja, kita ini dibuat percaya, dan ketika kita percaya, kita dipersatukan dengan Tuhan Yesus Kristus, sehingga kita tidak lagi hidup di dalam kegagalan, tapi kita hidup di dalam keberhasilan menjalankan hukum Tuhan, di mana yang menjalankannya adalah Yesus Kristus dan kebenarannya dikenakan kepada kita. Roh Kudus membuat kita percaya, hati kita dilembutkan, dan kita dipersatukan dengan Yesus Kristus, dan dari sana akan lahir itu kesaksian dalam hidup. Pertama-tama mereka nanti akan bersaksi pertama-tama melalui mulut mereka dahulu. Mereka akan bersaksi dan nanti seluruh kehidupan mereka akan dipakai Tuhan juga untuk menjadi saksi Tuhan. Mulutnya akan dibuka dan akan berbicara kepada hati banyak orang di dalam bahasa yang berbeda-beda. Saya juga berharap adik-adik sekalian juga memiliki kepercayaan sedemikian. Kita berdoa meminta kepada Tuhan. Mungkin ada di antara kita ada orang yang pinter. Ada yang pinternya tidak terlalu, ada yang sangat pinter sekali, ada yang sangat kaya, ada yang tidak terlalu kaya. Gak apa-apa, itu bukan faktor yang terlalu penting. Faktor yang paling penting adalah bahwa Roh Kudus bekerja di antara kita. Ketika Roh Kudus bekerja, kita itu dipersatukan dengan Tuhan kita Yesus Kristus. Sempurna menjalankan seluruh hukum Tuhan. Yesus Kristus dipersatukan dengan kita. Dan setelah itu kita dipakai untuk menjadi saksi dari Yesus Kristus yang kita percayai itu. Melalui mulut kita yang dibukakan oleh Tuhan dan melalui keseluruhan kehidupan kita. Baik, adik-adik sekalian, kita akan menutup di dalam doa. Bapa di dalam surga, kami berterima kasih karena Engkau adalah Allah yang bermurah hati memberikan kepada kami Roh Kudus dengan kuasa yang besar, sehingga kehidupan kami bisa diarahkan untuk menuju kepadamu. Buatlah kami Tuhan percaya kepada Tuhan kami Yesus Kristus. Persatukanlah kami dengan Tuhan Yesus yang sudah menjalankan hukum Tuhan dengan sempurna. Dan buatlah kehidupan kami dengan kuasa Roh Kudus bisa dipakai untuk menjadi saksi-Mu. Terima kasih ya Tuhan, kiranya nama Tuhan saja dipermuliakan. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Kayla benar-benar heran. Selama hidupnya di dunia, Yesus dan murid-muridnya tidak pernah bicara bahasa apapun selain bahasa Ibrani atau Aram. Namun pada waktu Roh Kudus dicurahkan, murid-murid berbicara dalam berbagai bahasa. Sebab dari Roh Kudus kita mendapat firman Allah yang memperlengkapi murid untuk menyadarkan kepada dunia kabar baik yang mereka ketahui. Itulah kuasa mujizat untuk mengabarkan Injil ke seluruh dunia. Pasti bukan mujizat murahan seperti dianggap yang tidak paham, karena merupakan mujizat pada pikiran. Ingat Kela, murid-murid itu bukan cendekiawan.
Mereka tidak pernah mempelajari bahasa asing manapun juga. Mereka juga bukan orang yang fasih berbicara. Namun sekarang mulut mereka bisa membawa pesan yang begitu penting ini. Kalau begitu, Roh Kudus itu pasti bukan sekedar kuasa. Roh Kudus adalah Allah sendiri, pribadi ketiga dari Allah Tritunggal. Nenek bersyukur karena Roh Kudus memenuhi hati Kela. Buktinya kamu diberi kerinduan untuk memberitakan Injil. Yuk teman-teman, kita semakin bergiat mengabarkan kabar baik dan perlengkapi diri dengan membaca Kisah Rasul 2 ayat 5. Dah.